Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di kelas etika bisnis. Kita akan berbicara bisnis sebagai profesi luhur. Sebelumnya kita harus mempelajari dulu apa itu profesi. Profesi itu adalah suatu pekerjaan ya, yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan di mana selama melakukan pekerjaan tersebut, dia memberikan komitmennya, ya, komitmennya baik waktu, tenaga, dan sebagainya. Dan di mana di situ dia juga selama mengerjakan pekerjaannya, dia menggunakan keterampilan khusus ya, yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjakan. Jadi di sini profesi itu tentu seperti yang saya bicarakan tadi ya, dia membutuhkan keterampilan khusus, kemampuan khusus yang sesuai dengan bidang kerja yang dikerjakan, waktu, tenaga, komitmen pribadi, dan integritas ya, moral. Jadi di sini ya bisa dilihat profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan karena ahli di bidang tersebut, meluangkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut. Oke, ini ciri-ciri profesi, butuh keahlian dan keterampilan khusus untuk mengerjakannya ya. Kalau misalnya Anda seorang akuntan, tentu keahlian dan keterampilan khususnya berbeda dengan seorang dokter. Kemudian ada komitmen moral yang tinggi ya. Jadi berkomitmen mengerjakan pekerjaan, mengerjakan beban kerja yang telah diberikan ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi walaupun tidak ada orang yang melihat, tetap kerja gitu. Orang yang hidup dari profesinya, jadi sebagai sumber mata pencaharian ya, sumber penghasilan. Kemudian ada pengabdian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau Anda itu dosen, akuntan, dokter, dan sebagainya, itu ada bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dan biasanya ada izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Jadi nggak bisa asal. Misalnya Anda mau jadi guru SMA, itu ada berapa tingkatan ya, harus ada sertifikasi. Begitu juga ketika mau jadi apoteker, tentu ada izin khususnya ya, untuk praktek dan sebagainya. Oke, ini prinsip-prinsip profesi adalah prinsip tanggung jawab ya. Jadi di sini harus melaksanakan pekerjaan yang telah digariskan ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, bertanggung jawab penuh. Bukan hanya asal kerja, tetapi juga mengerjakannya dengan baik dan benar, disiplin waktu, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip keadilan. Di sini prinsip keadilan dilihat dari kontribusinya ya, jadi mendapatkan upah sesuai kontribusinya, memberikan waktu, tenaga, dan perhatian terhadap pekerjaannya sesuai kontribusinya. Kemudian ada prinsip otonomi ya, dan prinsip integritas moral. Jadi di sini moral tidak melakukan pekerjaan secara curang, tidak melakukan penipuan selama melaksanakan pekerjaan. Sementara kalau otonomi ini lebih kepada ini ya, kebebasan untuk mengerjakan pekerjaan yang mana dulu, untuk mengetolamakan yang mana dulu. Kemudian ada bisnis sebagai profesi luhur. Baik, ini pandangan praktisi realistis kalau misalnya bisnis itu dilakukan hanya untuk sekedar mencari keuntungan. Sementara yang secara ideal ini bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga membantu ya konsumen, membantu manusia memenuhi kehidupannya dengan menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi bisnis yang ideal itu bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga dilakukan secara jujur, penuh etika, dan dilakukan dengan memproduksi barang dan jasa memang dibutuhkan oleh orang banyak. Oke, prinsip etika dalam bisnis. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari dunia bisnis ya. Kenyataannya etika saat menentukan kesuksesan usaha. Jadi banyak yang berpikir kalau bisnis itu penuh kecurangan dan sebagainya. Memang mungkin ada yang seperti itu, tapi kenyataannya untuk sukses pun juga butuh etika. Etika dalam melayani konsumen, etika dalam jujur kepada konsumen, etika dalam dalam memperlakukan karyawan ya. Dalam bisnis kita juga memegang prinsip yang dipegang teguh dalam beretika. Di bawah ini ada beberapa prinsip dalam melakukan etika bisnis ya. Pertama, kejujuran ya. Tentu saja jujur ini bukan hanya kepada konsumen aja, tapi juga kepada karyawan Anda, kemudian kepada kompetitor. Jadi dengan kata lain, jujur kepada kompetitor itu tidak membuat iklan atau tayangan iklan yang menjatuhkan kompetitor. Kemudian ada prinsip loyalitas ya, jadi kesetiaan. Ketika misalnya Anda sudah membuat kontrak, dengan satu supplier sampai tahun depan, berarti tidak pindah-pindah lagi, tidak mencari yang baru lagi sampai kontraknya habis. Kalau misalnya nanti kontraknya habis, itu udah terserah ya mau melanjutkan lagi atau mencari supplier lain.
Kemudian di prinsip berbagi dan kepedulian. Jadi bukan hanya mencari keuntungan semata ya, tapi juga membantu masyarakat memecahkan masalahnya dan memproduksi barang dan jasa yang sesuai dan kebutuhan masyarakat. Misalnya pada saat musim hujan seperti ini banyak yang butuh payung, ya Anda berbisnisnya memproduksi payung, memproduksi baju dingin seperti itu. Ini prinsip lain dalam etika berbisnis adalah keadilan ya. Jadi misalnya keadilan dalam menjual tidak memang bisnis itu mencari keuntungan, tapi bukan berarti harus menjual overprice yang sampai lebih dari 2 kali lipat ya. Dan ada keadilan juga kalau menjual itu, kalau menjual mahal tentu harus dibarengi dengan kualitas yang baik. Itu contoh prinsip keadilan. Kemudian ada penghargaan ya, penghargaan misalnya penghargaan terhadap karyawan Anda, penghargaan terhadap konsumen Anda, ya misalnya mungkin yang sudah loyal diberikan diskon-diskon khusus, sementara untuk karyawan Anda yang target penjualannya naik diberikan komisi khusus. Dan kemudian tentu ada jiwa kepemimpinan ya, dalam bisnis itu kan banyak yang harus diurus ya, bukan hanya produksi barang dan jasa saja, ada distribusi, keuangan dan sebagainya. Nah ini tentu untuk membuat itu semuanya bisa berjalan lancar harus ada jiwa kepemimpinan. Oke, ini prinsip-prinsip lain dalam etika bisnis, menjaga reputasi ya, menjaga reputasi perusahaan, menjaga reputasi produk. Jadi tidak asal menjual produk. Biasanya kalau misalnya penjualan produk itu, kalau misal kalian lihat itu ada standar kualifikasi tertentu harus dipenuhi. Kalau misal hasil produksi tidak memenuhi standar kualifikasi tertentu itu biasa dibuang ya. Misalnya di ukuran sabun, misalnya produksi sabun itu ada yang sabunnya tercetak tidak sama, itu biasa dibuang. Atau dengan produksi buku, ketika ada yang ukurannya tercetak tidak sama, tercetak lebih panjang itu biasa tidak dijual. Ya, mungkin Anda pernah mendengar body shop warehouse, dia suka ada menjual harga lebih murah untuk produk-produk yang ditolak, di-reject. Ditolak reject itu kadang karena hal-hal kecil ya. Misalnya ada sedikit noda dalam kemasannya, atau wanginya agak sedikit beda, atau kemasannya ada sedikit kerusakan, kecacatan. Nah, ini dalam usaha menjaga reputasi ya, seperti produk-produk yang seperti ada kecacatan walaupun sedikit itu biasa ditolak, nggak dijual, tidak dijual. Ataupun kalau dijualnya pada event khusus dengan harga di bawah pasar. Itu dalam usaha menjaga reputasi ya, menjaga kualitas penjualan mereka. Kemudian mematuhi aturan di sini aturan-aturan berlaku di suatu negara di tempat Anda menjual. Ya misalnya Anda pedagang, ya tentu pedagang sukses, tentu mau sukses mau tidak ya harus ada, misalnya berjualan itu harus ada pajak yang dibayar. Kemudian tidak melakukan kecurangan. Kemudian ada loyalitas ya, tadi sudah disebutkan juga, jaga kesetiaan. Oke, sampai sini saja kelas kita. Untuk keterangan untuk lebih lanjutnya kalau bisa kita diskusikan, kalau misalnya ada pertanyaan bisa dikirim via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.